Narasumber yang akan saya temui beberapa saat lagi ini, meski menghabiskan hampir seluruh hidupnya di luar negeri, tapi dia adalah orang Indonesia asli. Dia punya kartu tanda penduduk Indonesia, dan dia sukses berkecimpung di usaha kreatif, bisnis kreatif di negeri Singapura ini. Beberapa produksinya yang cukup sukses di Indonesia, misalnya seperti film animasi Meraih Mimpi, film bergenre horor Rumah Darah. Ayo kita temui dia. Mike Wiluan namanya. Sepak terjangnya di industri kreatif Singapura sudah tidak diragukan lagi. Kredibilitas Infinite Frameworks, perusahaan tempat ia berkarya, sudah diakui di sejumlah negara di Asia maupun Eropa. Bahkan oleh pemerintah Singapura, Frameworks diberi kepercayaan untuk mengerjakan proyek animasi versi Inggris pertama buatan Asia Tenggara, Sing to the Dawn. Di Indonesia, film ini masuk dengan judul Meraih Mimpi. If you never try, you'll make it a long, long way. Halo. Halo. Saya Maita dari TV One. Maita, Mike. Oh, Mike. Iya. Halo, Apa kabar? Iya, baik. Masuk. Silakan. Wah, ini kantornya ya? Iya, ini kantornya kita. Ada 3 shop house di sini. Oh, Iya, ini shop house tua. Oke. Ya. Jadi ini dia kantor Mike Ini kerja. kantor saya di Infinite Frameworks. Kita ada beberapa shop house yang di ujung jalan lagi. Kita suka di Chinatown, because tempatnya tua dengan ada banyak history, dengan seluruh malam ada banyak makanan. Tradisional sekali Ada ya. tradisional dengan lebih santai. Kalau kita di dalam kota atau di Pulau Jauh nanti lebih susah buat anak buah kita nanti. Oke. Ya. Nah, Mike itu kan orang Indonesia, Ya. berkecimpung di dunia animasi dan bisa dikatakan sukses lah ya. Ya. Nah, itu kalau bisa cerita sedikit gitu, bagaimana sih bisa terjun gitu loh, kecemplung di dunia ini tuh bagaimana kira-kira perjalanannya? Buat saya dari mungkin umur 5 saya udah suka nonton film sama TV. Bapak saya terus beli video-video, kita nonton setiap hari, banyak video, banyak TV. Dengan saya suka comic books juga. So dari umur 5 sampai 10 saya udah mau jadi film producer, film producer atau artis ya. Saya dari umur 10 saya udah di sekolah di luar negeri. Dan ya. memang langsung spesialisasi itu ya, film. Iya, bukan langsung spesialisasi. Saya lagi udah bermimpi ingin jadi seperti Iya, itu. saya udah bermimpi mau jadi film producer atau film director. Saya udah dari umur 10 saya ke London ya. Saya sekolahnya di London. Tapi buat di universitas saya ke sekolah film. Habis sekolah film saya kerja sama Sony 2-3 tahun ya. Habis itu kembali ke Singapura di sini. Oh, Ya. oke. Tapi sebelum masuk ke animasi saya lagi produce film sama TV, tapi sebetulnya saya belum tahu caranya animasi dengan prosesnya, belum tahu. Di Indonesia sama Singapura belum ada perusahaan kayak gini. Iya, ada, tapi yang kecil-kecil. Sebetulnya tahun 96-97 saya masuk ke Singapura, ada grup yang kecil sama berapa orang yang bisa produce animasi, tapi juga belum ada film atau TV series. So, sebetulnya saya udah sangat kepikiran kepikiran. Yang film yang saya nonton duluan itu yang Pixar punya Toy Story. Habis saya nonton itu, iya keren banget. Saya lagi pikir, wah kalau dia bisa di US kayak gini, kita pasti bisa di Asia juga. So, saya lagi pikir-pikir ya, gimana kita bisa mulai satu perusahaan kayak gitu yang bisa produce animasi. Oke. Ya. Nah, kemarin di email kan Mike bercerita bahwa di sini juga ada studio. Nah, boleh tunjukin studionya? Ya, boleh Sambil kita jalan-jalan ngobrol-ngobrol ya, sih, kita apa jalan. Ya. Oke. Ya. Oh, jadi ini mulai 97 ya? Ya, mulainya kita tahun 97.
Habis itu tahun 2004 udah kembang lagi sampai kita mulainya 13 orang. 13 orang semuanya editor sama visual effects artist. Habis itu tahun 2003 atau 2004 kita kembang lagi jadi 50 orang. Sekarang di sini kita ada kira-kira udah mau 60 orang. Di Batam perusahaan lagi, ada satu lagi yang kita kayak sister company ya. Ada kita sekitar 200 animator di situ. Batam. Tapi dari kurun waktu gitu ya, 97 sampai sekarang, proyek yang menurut Mike sangat prestis dan oke banget itu apa? Ada banyak yang variasi ya. Saya sangat bangga semuanya, because semuanya ada challenge di dalam setiap tipe. Kalau animasi atau visual effects semuanya susah ya, nggak gitu gampang. Prosesnya lama. Dengan yang penting semuanya proses kita quality-nya tinggi terus. Quality-nya tinggi di dalam apa yang kita bikin ya. So sebetulnya challenge-nya kita di dalam proses kayak visual effect ya, itu yang paling susah saya lihat. Kalau yang lebih realistik ya, kalau bikin kartun animasi ya bisa juga. Dengan di dalam area itu kita udah kembang sekali ya. Sekarang studionya kita satu di Batam dengan satu di sini udah bagus. Tapi yang di sini kita sekarang push di daerah visual effect di feature film ya, yang lebih realistik sekali. Yang itu yang paling susah. Sentuhannya lebih halus ya. gitu ya. So di dalam history kita sekarang kliennya kita udah besar sekali. Udah ada klien dari National Geographic, Discovery, ya udah MSNBC, udah banyak yang dari luar negeri. So sebetulnya client base-nya kita udah keliling dunia, bukan dari Asia aja, udah di luar Asia, udah dari US, udah dari Europe. So sebetulnya saya di dalam kerjaan kita semuanya saya udah bangga semuanya, because kita udah client base-nya udah besar sekali, udah banyak. Can you show me another studio? Yeah, okay, we'll go. Thank you Thank you. so much. Sepengetahuan saya kan Mike juga memproduksi beberapa film yang oke gitu, seperti Rumah Dara dan Meraih Mimpi. Yeah. Nah, Rumah Dara itu sendiri kan penerimaannya sangat bagus banget gitu ya. Iya. Itu katanya sempat udah ke Amerika juga ya? Udah ke Amerika, udah ke Europe, udah ke Australia. Sebetulnya itu satu yang film horor yang udah keliling dunia berapa kali. Rumah Dara. Rumah Darah itu yang bagus sekali dari ya. So itu film Indonesia, bikinnya di Indonesia sama Dengan, produsernya orang Indonesia juga. Iya. Talentnya orang Indonesia dengan kemarin udah menang satu Best Actress Award. Sharifah Danish dia win Best Actress Award di Korea. So udah banyak ke film festival. So sebetulnya filmnya udah lancar sekali, udah sukses ya. Kalau kemarin sempat buka-buka website Framework, itu ada undangan gitu untuk artis-artis muda kalau ingin bergabung dengan perusahaan ini, itu bisa seperti itu, benar ya? Iya. Terus kita mesti buka pintunya terus mengenai kalau kita cari artisnya baru atau itu selalu collaborate. terbuka ya? Mesti terbuka di dalam. Dari manapun ya, bukan hanya dari Singapura atau dari Indonesia, semuanya. Mesti terbuka di dalam industrinya kita. Kalau kita ada project tapi tidak bisa carinya artis, itu betul-betul gawat, itu susah sekali ya. So sebetulnya kalau kita seluruh cari artis ya. Kalau kita sibuk nggak ada project buat artis, tapi kita mesti cari artis. Kita resource-nya kita mesti tahu siapa di mana, artisnya kayak gimana, dengan dia punya spesialitas gimana. Kita mesti tahu terus. Ikatan